Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita bertemu lagi dalam renungan online, ibadah online, melanjutkan bagian kedua dari bagaimana kita bisa bertumbuh melalui penderitaan. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah yang telah kami terima, untuk semuanya yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini oleh karena Engkau. Dan biarlah firman pada hari ini boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Kau bukakan hati kami Tuhan, Kau urapi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh Kau ubahkan. Karena kami percaya ketika kami berjalan dengan firman-Mu, maka firman-Mu akan membentuk kami, membuat kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tahu bahwa yang lalu kita bicara mengenai bagaimana sumber daripada penderitaan. Semua ini adalah karena Tuhan ingin melalui penderitaan yang terjadi, kita boleh mengalami pertumbuhan rohani. Yang lalu sumber dari penderitaan ada 4. Yang pertama adalah karena dosa keturunan, karena dosa dari diri kita sendiri. Kedua adalah karena peristiwa alam. Ketiga, karena kuasa gelap. Peristiwa alam saya katakan seperti bicara mengenai gempa bumi, bicara mengenai angin badai, tsunami, bicara mengenai juga pandemi yang sedang terjadi. Dan yang keempat terakhir adalah mengenai didikan Tuhan. Bagaimana ketika kita mengalami proses dalam pendidikan, itu ada penderitaan yang kita jalani. Sama seperti kalau seorang lagi berlatih untuk bertanding dalam satu pertandingan olahraga, maka ketika dia dalam program latihannya, saya percaya latihannya itu akan membawa penderitaan secara fisik ya. Tetapi itu sumber-sumber penderitaan itu yang pertama harus kita pahami. Setelah itu kita harus memahami hasil daripada setiap penderitaan yang kita alami. Dan yang terakhir kita bagaimana kita praktek menghadapi masalah penderitaan yang kita alami. Untuk memahami hasil penderitaan yang dijalani adalah kita harus mengerti bahwa penderitaan itu mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Penderitaan itu membentuk keserupaan dengan Kristus. Penderitaan menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan. Juga yang terakhir, penderitaan itu meneguhkan orang lain dengan penghiburan yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Di 2 Korintus 1 ayat 8, 9, di 2 Korintus 12 ayat 9, 10, firman Tuhan mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kami tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah hidup kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi ketika para rasul berangkat ke Asia Kecil untuk memberitakan Injil, mereka diizinkan untuk mengalami penderitaan yang sampai mereka mengatakan seperti telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi bukan untuk membuat mereka putus asa, tetapi untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu semua haruslah bergantung kepada Yesus yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi bukan kepada kekuatan diri sendiri. Jadi seringkali dalam kehidupan ini saudaraku, ketika kita masuk ke dalam comfort zone, dalam zona nyaman, kita menggantungkan kepada kemampuan kita sendiri, kita menggantungkan kepada kemampuan manusia, dan kita mulai berkurang kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita diizinkan untuk mengalami penderitaan, seringkali kita mencari wajah Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan kita baru sadar bahwa semuanya ini adalah dari Tuhan. Dan Tuhan jelas dalam firman-Nya di Korintus 12 ayat 9-10 mengatakan, tapi jawab Tuhan kepadaku, kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yesus berkata kepada Rasul Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran,
dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Rasul Paulus menyadari ketika dia dalam penderitaan untuk menjalankan kehidupannya dalam pemberitaan Injil sebagai rasul, membuka jalan untuk supaya gereja Tuhan ditanam, menggembalakan jemaat di tempat-tempat baru, dan dia mengalami begitu banyak kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan, tapi dia percaya ketika itu terjadi, maka kuasa Tuhan akan menjadi semakin kuat di dalam tubuhnya. Sama seperti kalau kita berpuasa, saudaraku. Ketika kita berpuasa, mungkin badan kita menjadi lemah secara fisik, tetapi roh kita akan menjadi semakin kuat. Karena Allah itu adalah roh. Maka ketika kita mengalami penderitaan di mana membuat badan kita menjadi lemah, pikiran kita menjadi kurang kuat, tetapi ketika kita bergantung kepada roh Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menjadi semakin kuat dalam kehidupan kita. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, janganlah sampai kita lupa bahwa itu semua untuk membuat kita makin bergantung pada Tuhan. Dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi jelas sekali ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau badan kita semakin lemah lahiriah, batin kita, roh kita akan semakin kuat. Jadi saudara jangan lupa ketika kita mengalami penderitaan, saudara harus memahami bahwa Tuhan ingin supaya kita makin kuat di dalam Tuhan dalam menjalani penderitaan yang sedang kita alami sekarang. Karena itu adalah tujuannya membuat kita semua makin bergantung kepada Tuhan. Sehingga penderitaan yang kita lewati membuat kita makin bertumbuh. Penderitaan menunjukkan betapa lemahnya kita dan siapa sumber kekuatan kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan memaksa kita memikirkan kembali tujuan dan prioritas hidup kita, serta bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya masih ingat beberapa tahun ya, lama, 20 tahun yang lalu, persisnya 20 tahun yang lalu, di mana saya mengalami kesulitan dalam pekerjaan saya, di mana pekerjaan saya mengalami perubahan dari peraturan pemerintah sehingga menyebabkan pekerjaan saya menjadi sulit. Dan saya merenung, begitu banyak biaya yang keluar, begitu repot urusan yang dilakukan hanya untuk meneruskan pekerjaan yang saya lakukan. Dan saya mulai merenung dan saya menyadari bahwa lebih baik saya tidak mengerjakan itu lagi. Dan saya akhirnya berpindah pekerjaan. Jadi seringkali dalam kehidupan ketika kita menjalani penderitaan, kita kalau terlalu bergantung kepada diri kita sendiri, pada kekuatan manusia, dan ketika kita sedang mengalami penderitaan, kita harus mulai memikirkan, mulai bergantung kepada Tuhan, supaya kita mengerti apa yang menjadi tujuan dan prioritas hidup kita, serta bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Penderitaan juga mengarahkan kita untuk memandang melampaui keadaan yang sekarang kepada kemuliaan yang kekal. Karena kita hidup di bumi cuma 70-80 tahun, saudaraku, ya ekstra 90-100 tahun, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, berarti untuk selama-lamanya. Jadi sangatlah penting selagi kita punya waktu, selagi kita punya kesempatan, kita menggunakan kehidupan kita yang sekarang ini untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, penderitaan itu haruslah membentuk keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 28-29 mengatakan, Tuhan menggunakan penderitaan untuk membentuk keserupaan dengan Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi penderitaan pun dapat Tuhan pakai untuk membuat kebaikan untuk setiap daripada kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Memang kita waktu bertobat tuh gambarannya seperti anak bungsu yang hilang, datang kepada Bapa dengan pakaian compang-camping, dengan tubuh yang bau babi. Dan Tuhan menerima apa adanya, merangkul, bahkan memberikan jubah yang baru. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan anak yang bungsu kembali itu dengan tubuh yang berbau babi. Tuhan akan berusaha dengan segala macam cara membuat anak itu menjadi bertumbuh makin hari makin serupa seperti Dia. Dan salah satu proses yang dihadapi adalah proses melalui penderitaan, di mana Tuhan menggunakan penderitaan sebagai bagian
supaya setiap saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan itu makin hari makin diubah menjadi serupa seperti Tuhan. Jika rencana utama Allah bagi kita ialah agar kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus dalam watak dan ketaatan. Dan jika Yesus telah belajar taat melalui penderitaan, Ibrani 5 ayat 8, betapa lebih lagi kita sebagai murid-muridnya, kita harus memandang kesukaran sebagai jalan utama menuju kematangan rohani. Kita tahu bahwa Yesus memikul salib, dan itulah gambaran dari setiap daripada kita ketika kita mengikuti Yesus. Ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Ada salib yang harus kita bawa. Dan itu semua bukan untuk menyusahkan saudara dan saya, tapi salib itu untuk membuat kita makin hari makin serupa seperti Kristus. Membuat kita dijadikan bejana yang dibentuk oleh Tuhan, supaya gambaran kita makin hari makin seperti Kristus. Paul Kerem mengatakan semua ketidakadilan, gangguan dan duka cita bekerja keras bagi saudara dan saya untuk menghasilkan kualitas kekal yang tidak dapat dihasilkan tanpa adanya masalah. Masalah adalah pelayan kita. Jadi seringkali juga Tuhan menggunakan penderitaan untuk menyatakan karya dan kemuliaan Tuhan. Di Yohanes 9 ayat 2 jelas sekali dikatakan bahwa murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seringkali ketika seorang mengalami cacat tubuh lahirnya, mengalami suatu handicap dalam kehidupannya, tetapi ketika dia putus asa dan dia tidak bisa menghadapi semua penderitaan itu, maka dia tidak mengerti rancangan Tuhan yang baik atas dirinya. Saya mungkin bersaksi atas kehidupan seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, Nick Vujicic ya. Beliau dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki. Bahkan dia bercerita, bersaksi, sebelum dia jadi hamba Tuhan, dia sempat beberapa kali berminat untuk bunuh diri, saudaraku. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Saudara mungkin kalau tahu, tapi dia adalah hamba Tuhan yang terkenal. Mungkin sampai hari ini dia sudah memenangkan lebih dari 1 juta jiwa dibaptis olehnya, oleh karena pemberitaan Injilnya. Tetapi ketika dia dalam proses mengalami penderitaannya, ketika dia belum mengerti rancangan Tuhan atas hidupnya, maka dia beberapa kali berniat untuk bunuh diri. Tapi ketika dia mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa, dan dia mulai menyadari bahwa penderitaan itu membuat dia bertumbuh sampai menyerupai Kristus dan membuat dia bisa melihat karya Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Kalau kita sebagai manusia normal, saya sebagai hamba Tuhan, tidak gampang untuk memenangkan jiwa sampai 1 juta jiwa, saudaraku. Itu sesuatu yang luar biasa. Di dalam standar manusia tidak mungkin bisa terjadi. Hanya Allah lah yang mampu melakukan itu semua melalui diri kita. Maukah kita dipakai di dalam penderitaan supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya melalui diri kita? Itu adalah pilihan yang saudara dan saya bisa lakukan, bisa putuskan. Karena kita semua tidak akan lepas dari penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bob Jochran dan Gerald Robinson mengatakan, kita beranggapan bahwa kehidupan dimasukkan agar kita aman, enak, mudah, dan nyaman. Akibatnya, ketika sesuatu yang sulit memasuki kehidupan kita, kita akan berseru, Tuhan, ini tidak adil. Ini bukan untuk saya, tapi ini untuk orang lain, karena saya telah Kau janjikan untuk diberkati. Kehidupan itu dirancang sebagai serangkaian kesempatan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Sebenarnya itulah tujuan hidup kita. Semakin besar tingkat kesulitan, semakin besar pula potensi kita untuk memuliakan Allah. Mungkin saudara masih ingat ketika saudara baru bertobat, saudara mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai saya Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa besarnya. Tahukah saudara bahwa semakin kita dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, semakin besar penderitaan atau proses yang harus kita alami. Jadi kalau saudara sekarang sedang mengalami proses penderitaan yang besar, saudara jangan khawatir. Karena apa? Tuhan akan memakai saudara lebih luar biasa lagi. Dan itu biasanya melalui suatu proses yang tidak mudah, saudaraku. Ayub ketika diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan, kesakitan, sakit penyakit, kehilangan keluarga dan harta, dia mengalami suatu kesakitan yang luar biasa. Tapi oleh karena itu, setelah melewati penderitaan semua itu, dia bisa mengenal Allahnya jauh lebih luar biasa. Dan kehidupannya dipulihkan 2 kali lipat, saudaraku. Bahkan dia diberi anak-anak juga setelah
dia dipulihkan oleh Tuhan. Kekayaannya berlipat kali ganda dan kehidupannya menjadi lebih luar biasa. Jadi kita harus mengerti bahwa tujuan dari penderitaan itu adalah untuk supaya karya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kita tidak selalu dapat berharap tahu alasan penderitaan kita, namun kita memiliki kepastian bahwa Tuhan tahu mengapa kita menderita dan bahwa semua penderitaan termasuk yang tak dapat dijelaskan sekalipun selalu memiliki tujuan yang berharga bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah meneguhkan orang lain dengan penghiburan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber dari segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi ketika kita mengerti bahwa penderitaan itu juga membuat kita bisa meneguhkan orang lain di dalam Tuhan. Seperti Philip Yancey mengatakan, when life hurts, jawaban terbaik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika hidup ini penuh kepedihan dapat kita temukan dalam pelayanan tubuh Kristus. Dengan melayani orang-orang yang menderita, kita membiarkan penghiburan Allah mengalir melalui diri kita. Dengan melakukannya, kita memberitahu kepada dunia seperti apa Allah itu sesungguhnya. Jadi ketika terjadi bencana, ketika terjadi penderitaan, Allah menginginkan saudara dan saya bisa menyalurkan kasih, berbagi kasih kepada sesama, supaya melalui kehidupan kita sekalian mereka bisa melihat betapa Allah mengasihi mereka semua. Betapa kita dipakai Tuhan untuk meneguhkan bahwa Allah adalah kasih yang bisa memberkati. Bahkan mereka, orang-orang yang belum mengenal Allah pun, mereka bisa mendengar, merasakan kasih Allah melalui kehidupan saudara dan saya. Jadi ada 3 macam tanggapan terhadap penderitaan saudaraku. Yang pertama adalah wortel, yang kedua adalah telur, yang ketiga adalah kopi. Kita lihat ketika wortel itu kita masukkan ke dalam air yang mendidih, saudaraku, maka wortel itu berubah menjadi lunak. Tetapi ketika air mendidih itu, penderitaan itu menjadi semakin keras, semakin lama, dan wortel itu lama-lama menjadi hancur, saudaraku. Tidak bisa dimakan, rusak, vitaminnya semua hilang. Jadi ketika kita menjadi seperti wortel dalam menanggapi penderitaan, maka kita akan mengalami kehancuran dalam kehidupan kita. Ketika kita seperti telur, saudaraku, telur yang direbus terus menerus, akhirnya telur itu juga mengalami sesuatu yang tidak baik, dari matang menjadi terlalu matang sampai akhirnya menjadi juga rusak, saudaraku, bahkan pecah semua, karena telur dari sesuatu yang bisa berguna menjadi juga tidak berguna. Tetapi ketika kita seperti kopi, saudaraku, kopi semakin dipanasi semakin panas, airnya, pressure-nya semakin besar. Saudara tahu kalau coffee maker mahal itu adalah coffee maker yang tekanannya sangat besar sekali, saudaraku. Semakin besar tekanannya, maka kopi itu akan menjadi semakin wangi, semakin bisa mengeluarkan aroma yang luar biasa, bahkan rasanya pun bisa menjadi semakin luar biasa. Tuhan ingin saudara dan saya meresponi penderitaan yang kita alami supaya kita bisa bertumbuh adalah seperti biji kopi, di mana ketika biji kopi itu ditumbuk dan setelah ditumbuk mengalami penderitaan, dia dikasih air panas dengan tekanan yang begitu besar, semakin besar tekanannya semakin panas airnya, dia juga aromanya menjadi semakin kuat, semakin enak, semakin lebih luar biasa ketika kita minum. Demikian penderitaan yang saudara dan saya alami, Tuhan izinkan itu semua terjadi adalah bagaimana kita bisa bertumbuh melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Prakteknya adalah kita harus tahu dalam semuanya itu, di Roma 8, dalam semuanya itu penderitaan kita lebih daripada orang-orang yang menang, kata Tuhan. Dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut ataupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada apapun, penderitaan apapun yang bisa memisahkan kita dari Allah. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan secara penuh, percaya kepada firman-Nya secara penuh, dan menanggapi setiap sumber penderitaan, mengenali, memahami, dan menanggapinya dengan
tepat. Karena ketika kita bisa mempercayai Allah secara penuh, seperti Jerry Bridges katakan, mempercayai Allah sama pentingnya dengan menaati Allah. Bila kita tidak menaati Allah, kita menyangkali kekuasaannya dan menghina kekudusannya. Tapi bila kita tidak percaya Allah, kita meragukan kemahakuasaan dan kebaikannya. Dalam keduanya kita melontarkan penghinaan terhadap keagungan dari sifatnya. Jadi penting sekali untuk percaya, sangat penting sekali untuk mempercayai, selain daripada kita mentaati. 3 kebenaran penting mengenai Tuhan yang harus kita tahu. Tuhan adalah maha bijaksana. Dia tahu yang terbaik bagi kemuliaannya dan kebaikan kita. Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya dan kebaikan kita. Tuhan itu maha kasih. Dia mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya dan kebaikan kita. Untuk mempercayainya kita perlu mengenalnya secara pribadi, bukan sekedar memahami fakta-fakta tentang Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Sama seperti seorang anak terhadap bapaknya. Ketika anak itu tidak mengenali bapaknya dengan baik, maka dia sulit untuk bisa percaya kepada bapaknya. Maka dia akan sulit untuk bisa mengerti kenapa bapaknya mengizinkan dia mengalami berbagai hal dalam kehidupan. Sama seperti kita terhadap anak kita yang masih kecil. Ketika kita melihat anak kita izinkan dia untuk belajar, untuk sekolah, untuk latihan, mengalami penderitaan. Karena kita tahu melalui latihan, melalui penderitaan, melalui olahraga, maka anak kita akan menjadi orang yang lebih baik. Tapi ketika dia tidak pernah mengalami penderitaan, dia tidak pernah mengalami latihan, maka dia tidak akan bisa naik kelas, dia tidak akan bisa ikut dalam pertandingan. Atlet kalau tidak berlatih dalam olahraga, pertandingan olahraga, maka dia tidak akan bisa menang. Prajurit kalau tidak dilatih sebelum dia dikirim ke medan perang, maka dia akan mengalami kekalahan ketika dia dikirim ke medan perang. Demikianlah penderitaan dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Kadang-kadang semua itu terjadi karena memang sumbernya seperti peristiwa alam. Kita tidak bisa menghindar daripada itu. Tapi ketika kita mengalami itu, kita harus mengerti, memahami, dan menanggapinya dengan benar, sehingga kita bisa bertumbuh karena penderitaan yang kita jalani. Dan Tuhan rindu supaya setiap saudara dan saya, ketika kita sedang menjalani, ketika kita melewati semuanya itu, kita tetap keluar menjadi makin serupa seperti Kristus. Penderitaan dari dosa sendiri adalah penderitaan kita harus mohon pengampunan Tuhan dan bertobat untuk meninggalkan dosa yang kita lakukan. Penderitaan dari dosa orang lain, kita harus mengampuni dan mendoakan agar yang bersangkutan itu bertobat. Penderitaan dari peristiwa alam, kita harus menyatakan penuh percaya bahwa Tuhan kontrol penuh atas segala yang terjadi. Seperti sekarang pandemi, kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kontrol atas pandemi. Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan melewatkan kita semua untuk tetap selamat, tetap baik melewati masa pandemi COVID-19 ini. Penderitaan dari kuasa gelap, kita harus mendekat kepada Tuhan dan melawan kuasa kegelapan dengan iman yang teguh. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah kepada iblis. Dan itu yang harus kita lakukan. Penderitaan dari didikan Tuhan, kita harus mengganti pertanyaan dengan mengapa saya Tuhan, menjadi apa yang harus saya pelajari dari semua ini Tuhan. Mengurangi, bebaskan saya. Tapi kita memperbanyak, Tuhan latih saya supaya saya makin siap dibentuk seperti bejana tanah liat. Demikian saudaraku, bahwa setiap saudara dan saya pasti mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita masih hidup di alam yang natural. Karena di alam yang natural ini, bumi telah dikutuk oleh Tuhan, manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah, dan kita semua dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mengingatkan setiap daripada kami bahwa ketika kami sedang menjalani penderitaan dalam kehidupan, itu bukan berarti akhir daripada segalanya, tapi itu adalah permulaan dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Yaitu apa? Yaitu proses untuk kami boleh bertumbuh makin hari makin menyerupai Kristus, makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena dengan penderitaan yang kami alami Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa. Engkau akan memakai setiap daripada kami
lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, karena tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami daripada cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun Tuhan. Tidak penderitaan, tidak ada satupun. Tidak kuasa gelap, tidak ada satupun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya berkat-Mu telah dilimpahkan dalam kehidupan setiap daripada kami, sehingga melalui kehidupan kami boleh hidup menjadi berkat, menyatakan kemuliaan-Mu kepada sesama kami, menyatakan kemuliaan-Mu atas ciptaan-Mu, mulai dari sekarang Tuhan sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.